jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Untuk mengingatkan kembali, hari ini kita masih membahas tentang tema jangan remehkan wabah. Karena masih banyak di luar sana orang-orang ini yang masih menganggap wabah ini seolah-olah nggak ada gitu loh. Nah sekarang kita lanjutkan lagi dengan guru kita Ustadz Maulana tadi menyambung sebelum iklan ya. Ini bicara masalah tentang wabah ini Ustadz Maulana nih. Kita langsung aja ngomongin COVID-19. Nah ini apakah merupakan salah satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hambanya ini yang lalai nih. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menyikapinya nih? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Fadli, Masya Allah, Tabarakallah, Ustaz Air, Ustazah, Masya Allah. Nah, saya tanpa menyinggung perasaan siapapun, saya turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah, keluarga, sahabat siapapun yang terpapar COVID. Insya Allah beliau syahid. Amin. Dan yang sedang terbaring sakit, yang lagi berusaha untuk naikkan imun, semangat. Insya Allah kita bisa melalui ini. Amin. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Kalau tadi Mas Fadli berkata apakah ini teguran, berarti ini bagus. Menandakan bahwa beliau menyadarkan diri. Kepada kita sebenarnya harusnya berbaik sangka atas setiap ujian. Kenapa? Karena bisa jadi ujian ini adalah pengangkat derajat kita. Amin. Pengangkat derajat kita. Dan kalaupun ada yang syahid meninggal karena COVID, karena wabah ini, kita camkan bahwa beliau itu terpilih oleh Allah untuk digugurkan dosa-dosanya. Lalu ditanya malaikat maut, sisa berapa usia hambaku? Sisa sekian. Kalau begitu sakitkan dia sehingga habis dosa-dosanya lalu menghadap kepadaku dalam keadaan bersih. Jadi kita camkan seperti itu. Kita jangan pernah maaf menjelekkan, mencemooh dan sebagainya. Tapi kita harus berkata beliau orang baik. Ini kata-kata Ustaz Air yang saya pinjam ini. Beliau orang baik. Beliau orang baik, beliau orang baik. Maka kalau kita berkata ini adalah teguran, sekali lagi ini adalah teguran, teguran buat saya. Teguran buat saya tapi pengangkat derajat buat orang lain. Teguran buat saya supaya saya bisa introspeksi diri. Maka kalau ditanya Mas Fadli sama saya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Makanya saya tadi berdiam dulu karena jangan sampai kata-kata saya itu jadi jangan sampai ada yang salah paham. Betul. Ada yang salah paham. Karena ini lagi pandemi seperti ini orang sensi. Orang sensi jangan tersinggung. Kita harus pakai masker dan sebenarnya jangan berkata kenapa sih pakai masker? Jangan sampai kita yang jadi untuk penyebarnya. Mohon maaf. Bagus kata-kata ini. Jangan sampai justru kita bawa penyakit datang ke rumah. Ada anak-anak kita, ada orang tua kita yang mungkin imunnya tidak sekuat kita. Maka langkah yang harus kita lakukan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Makanya ada doa itu bagikan tameng. Doa itu bagikan kita mengenduskan. Jadi doa itu kekuatan. Doa silal mu'minin, doa itu senjata kita. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Sekali lagi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kemudian yang kedua, lakukan apa? Berikhtiar untuk melakukan pencegahan. Saya tanya sama Pak Yusuf Kala kemarin, waktu datang ke rumah beliau, bagaimana solusinya? Kata beliau, vaksin. Betul. Vaksin. Ini bahagian daripada ikhtiar kita. Saya terus terang, saya takut suntik. Tapi aku vaksin. Kenapa? Karena ini penting. Demi apa? Bahagian daripada usaha kita untuk pencegahan. Jadi jangan takut. Ayo vaksin. Ini bahagian daripada bagaimana? Daripada tidak ada usaha sama sekali. Kita tidak boleh berpasrah diri. Maaf. Saya selalu berkata, waktu awal pandemi, tutup jadwal, tidak terima jadwal dulu, karena kita lebih baik bertahan dan hidup, daripada memaksa tapi mati. Kemudian yang ketiga, setelah kita senantiasa minta perlindungan, kemudian ada ikhtiar kita, yang ketiga, apa itu? Bertawakallah kepada Allah, serahkan kepada Allah. Saya ingat lagi teman saya, yang waktu kita sebelum pandemi, dia selalu semprot kiri kanan dan sebagainya. Dan ternyata dia kena juga. Siapa itu? Namanya Mas Fadli. Itu ternyata Nyebut itu merek kadarullah lagi. itu. Itu kadarullah. Iya betul. Padahal betul. orangnya hebat, orangnya sehat. Bagus kekuatannya, dia tiap manong semprot semua. Itu luar biasa loh. Tapi itu kadarullah. Tapi namanya bertawakal kepada Allah. Dan alhamdulillah beliau sudah lulus. Alhamdulillah. Sudah lulus.
Dan camkan ini, kalau sudah yang pertama minta perlindungan, bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada ikhtiar vaksin, apalagi ada pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu bagian daripada ikhtiar kita. Kemudian bertawakal kepada Allah. Yang keempat, ada bentuk keyakinan kita bisa melewati ini. Amin. Kita bisa sembuh. Amin. Kita naikkan imun. Amin. Sembuh, sehat. Amin. Yang di rumah lagi sakit, semangat. Masya Allah. Ada rahasia. Apa Mau? tuh? Bagi orang yang lagi sakit, Sedikit aja. sedikit, satu kalimat. Iya. Mau? Apa mau? Kalau Anda sakit, makanlah seperti orang sehat. Betul. Itu betul banget, Iya. betul banget. Kalau Betul Anda banget. sakit, makanlah seperti orang Betul banget. sehat. Masya Kalau Anda Allah. sehat, makanlah seperti orang sakit. Supaya nggak terlalu gemuk. Nggak Iya, terlalu gemuk. Masya Allah. Tapi tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana dong. Ini Masya Allah luar biasa buat jamaah yang ada di rumah yang lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Nah tapi ini nih kita lanjutkan lagi nih. Bicara masalah tentang orang yang sedang sakit atau terkena ujian. Ini seharusnya kita ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi ada beberapa penyakit, mungkin salah satunya adalah wabah ini. Itu membuat diri kita itu mau jalan ke kamar mandi aja itu nggak kuat. Jadi waktu itu gimana perasaannya? Nah itu yang bikin, Pengalaman dong. yang bikin maksudnya orang ini seharusnya dekat malah jadi jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh. Karena mau sholat mau ngambil wudhu berat. Oh gitu. Nah itu kan harusnya kita menyikapi. Tadi Ustadz Maulana kan bilang, ya kan, kalau bisa ini ada kemudahan-kemudahan yang kita bisa ambil. Nah kadang-kadang nih orang yang di rumah mungkin yang sekarang lagi terpapar, yang sedang sakit ini belum mengerti penjelasannya. Mungkin iya. ada hal-hal apa yang bisa dijelaskan supaya walaupun kita sedang sakit, bukan kita jadi jauh dari Allah, tapi justru semakin mendekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, betul. Tafadhol guru kita Ustadz Taher. Baik, makasih Bang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Jadi apa yang tadi disampaikan tadi oleh Ustadz Maulana pada poin-poin tadi itu, ini sambungannya nih. Artinya pada saat seseorang itu sedang sakit, jangan menjauh dari Allah. Satu ketika ada seorang ulama namanya Atha ibnu Abi Rabah. Atha ini imam di Masjidil Haram. Imam sekaligus pengajar di Masjidil Haram. Datang menjenguk orang yang sakit. Biasalah orang sakit kan minta didoain gitu kan, minta doain. Apa katanya? Kata Atha, justru kami yang meminta doa kepadamu. Kenapa? Kaget orang ini saat seorang ulama sekeras Atha bin Abi Rabah, murid dari Ibnu Abbas mengatakan demikian. Kata Atha, justru kondisimu saat ini adalah digugurkan dosamu, diangkat derajatmu. Maka antara engkau dengan Allah dalam doa-doamu itu mudah untuk dikabulkan. Nah artinya apa? Pada saat Allah memberi kesempatan dengan sakit seperti itu, jangan justru menyia-nyiakan kedekatan kita dengan Allah. Terus bangun komunikasi. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang menjamin, siapa yang menjawab, siapa yang bisa mengijabah doa-doa orang-orang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terhimpit, kecuali Allah. Karenanya buat orang-orang yang tadi mungkin jalan lemes, nggak bisa apa, kan bisa tayamum. Gitu. Sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa baring. Iya kan? Masih susah, kontak mata masih bisa dengan isyarat. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Karenanya raja'uka li rahmatin man la tuti'uhu khidlanun wa humqun. Apa kata Imam Ma'ruf yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Kau berharap rahmat dari sosok atau dari zat yang kau tidak taati, itu adalah sebagai bentuk kebodohan. Makanya saat kita dalam keadaan sakit ingin sembuh, apa katanya? Dalam doa yang Rasulullah mengatakan, fa innaka antas syafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Engkau ya Allah Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau. Kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit yang lain dan tidak meninggalkan penyakit yang lainnya. Kadang ada sembuh tapi yang lainnya sakit. Kadang sembuh datang lagi penyakit baru. Shifaan la yughadiru saqama. Allah wasyafi. Karenanya mendekat-dekatlah, berdekat-dekatlah dengan Allah Jalla wa'ala. Jangan jauh-jauh. Mungkin kalau puasa enggak kali ya. Iya. Enggak lah karena Betul. lemes. Tapi kalau sholat, aduh. Saya pernah katakan dari 5 rukun Islam ini, semuanya bisa kita permaklumkan. Masya Allah. Semuanya. Ini ibaratnya ini Islam, kita genggam, ini adalah rukun yang 5. Jika tidak mampu, angkat 1. Ini beruzur. Enggak semua muslim bisa berhaji. Angkat.
Enggak semua muslim bisa berpuasa, angkat. Enggak semua muslim bisa berzakat, tapi semua muslim pasti sholat. Masya Allah. Iya kan? Coba angkat kalau enggak sholat, jatuh nih mic. Benar. Cuma kalau jatuh, rusak. Nggak bisa ngomong Saya harus tarane. tangkap dulu. Jangan, jadi Ya. gitu. Itulah pentingnya bahwa Masya Allah. berdekat-dekat dengan Allah, terutama dalam keadaan sujud, Sakit. minta kepada Allah Masya pada Allah. saat sakit itu. Nah ini Ji, mohon izin nih, ini kayak mungkin yang di rumah juga sama ya. Ini boleh nggak pada saat kita lagi sakit itu kan kalau kita kan kalau seandainya mau ngambil wudhu lagi takut nih mampet lah ini apa infusnya segala Iya. macam-macam gitu kan. Iya. Ini boleh nggak? Kalau kemarin saya jujur aja, saya coba tanya sama guru-guru gitu kan, ini boleh nggak nih saya jama aja takdim. Jadi waktu asar di zuhur, waktu isya di maghrib gitu. Jamak boleh, karena Boleh kan jamak ya? tidak terkait dengan safar. Yang terkait dengan safar adalah qasar. Masya Allah. Jamak Jadi, boleh dalam keadaan tertentu, apalagi dalam keadaan dia susah seperti itu. betul. Boleh. Nah ini pertanyaan juga buat jamaah yang ada di rumah mungkin yang sedang sakit sekarang ini ya. Jadi banyak mungkin sholatnya tadinya berpikir harus 5 waktu dibikin singkat. Jadi zuhur bisa mengerjakan langsung waktu asar. Begitu juga dengan maghrib bisa mengerjakan langsung waktu isya. Untuk menghindari yang namanya jalan pada saat lagi sakit itu yang kalau yang anda minta ampun. Nah ini kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah ini Masya Allah. Ada lagi satu tayangan ya yang sangat menyedihkan buat kita. Buat kepada saudara-saudara kita dan juga sahabat-sahabat kita tentang dampak corona terhadap usaha kecil menengah. Ini dia tayangannya. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Ciledug, Tangerang, Banten memilih tutup toko pada Selasa siang. Menurut keterangan pedagang, sepinya pengunjung sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Para pedagang memilih tutup karena tak sanggup membayar gaji karyawan dan sewa toko sebesar 25 juta rupiah per bulan. Iya ini dia ya Allah astagfirullahaladzim ya dampak yang dirasakan pada saat wabah COVID ini banyak saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita ya yang harus gulung tikar, nauzubillah summa nauzubillah. Nah pertanyaannya adakah amalan atau doa agar wabah ini cepat berlalu dan kita semua nih dikuatkan hati dari pijakan kita ini nih Masya Allah. Dan kalau bisa malah justru biar kita dilancarkan juga rezeki dari tempat yang lain. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Syam, tafadhol. Baik, tabi guru-guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika kita melihat berita yang dirasakan saudara-saudara kita, ya mungkin rata sekarang, semua merasakannya, semua merasakan dampaknya, cuma kita terlalu banyak membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita. Ketika kita merasa bahwasanya, ketika kita merasa kesusahan, jangan kita melihat orang lain dan mengatakan, lo sih masih enak hidupnya, digaji bulanan, lo sih masih enak begini-begini. Mari kita merasakan sama-sama yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka sesuatu wabah atau sesuatu yang menimpa juga menimbulkan solidaritas antar umat manusia. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan apakah ada doanya atau ada amalannya. Yang pertama amalannya adalah jaga wudhu kita. Kemudian yang kedua, jagalah sholat 5 waktu kita. Kalau perlu ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Maka yang ketiga, amalannya berbaik sangka. Berbaik sangka bagaimana? Kata guru kami Gus Baha, ada dalam suatu pembicaraan beliau mengatakan begini, saya tidak takut sama penyakitnya. Kalaupun saya takut sama penyakit karena penyakit membuat saya susah beribadah dan susah beribadah membuat saya jauh dari Allah. Maka itu takut yang benar. Takut yang benar adalah ketika kita takut sakit karena kalau lagi sakit tidak sempurna amalnya, tidak sempurna sholatnya, tidak sempurna gerakan berdirinya, tidak sempurna wudhunya. Dan itu membuat saya tidak sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah takut yang benar. Karena mungkin banyak teman-teman di luar sana mengatakan, kenapa sih harus takut sama wabah? Kenapa sih harus takut sama virus? Takut tuh sama Allah, tawakal tuh sama Allah. Bukan begitu. Kita takut kenapa? Takut supaya kita kurang beribadah. Kalau kita kurang beribadah, kalau kita sakit, maka kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kurang beribadah, kurang sempurna ibadahnya. Maka subhanallah. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Maka kita cari doanya. Doanya apa? Dalam Al-Quran ada kalimat begini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau engkau sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Kalau saya sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Kata Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita baca? Ulama mengajarkan
Allahumma shfi mardhana wa mardhal muslimin kama qulta fi kitabika wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah yang maha menyembuhkan, ishfi mardhana, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Jangan untuk mendoakan diri sendiri saja. Karena kalau yang namanya wabah itu kalau kita sembuh masih ada orang lain, masih bisa kena kembali. Jadi sembuhkan diri saya dan sembuhkan semua orang muslim. Sembuhkan semua umatmu ya Allah. Sembuhkan semua hambamu ya Allah. Karena ini wabah yang mendunia gitu ya. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Kama qulta fi kitabika wa idza maridtu fahuwa yashfin. Karena engkau sendiri yang bilang ya Allah dalam Al-Quran, kalau aku sakit maka dialah Allah yang maha menyembuhkan. Itu doa ketika kita minta kesembuhan, jangan egois untuk diri kita saja. Tapi doakan semua kaum muslimin wal muslimat. Kemudian yang keempat doanya apa? Agar pijakan kita kuat. Tawakkal ala Allah, pijakan kita kuat karena kita punya hati yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyambungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah ad-du'a. Ad-du'a ini adalah imaduddin, adalah tiangnya agama. Ada yang mengatakan salat Ustadz yang tiangnya agama, tapi salat itu secara bahasa juga doa. Salat itu adalah doa. Maka tiangnya agama itu adalah doa. Yang membuat kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah. Ucapkan setelah salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ditambah yuhyi wa yumit, boleh ditambah biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapkan zikir-zikir ini. Kemudian zikir apa lagi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis samai wa huwa samiul alim. Doa-doa ini pernah semua kita bahas di Islam itu Indah, dan insyaallah nanti di Instagram Islam itu Indah kita akan menuliskannya. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi bicara masalah tentang ini kita jadi nggak usah khawatir, kita masih punya Allah ya. Sebenarnya kita tinggal perdalam lagi nih ilmu kita. Ya. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat Benar. duha. Insya Allah ini ada rezeki dari mana-mana yang nggak disangka-sangka. Supaya husnul khotimah. Masya Kalaupun Allah. meninggal karena wabah tapi meninggalnya baik. Tapi ini bentuk Betul. tawakal Mas Fadli. Iya. Tapi